Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan nikmat dan karunia-Nya kita pada bulan yang mulia ini, di bulan Ramadan ini kita masih dapat melaksanakan rangkaian ibadah-ibadah. Semoga amal ibadah yang kita lakukan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mengkaji yaitu sikap dari para nabi-nabi terdahulu, yaitu kita akan belajar sikap optimis dari kisah para nabi-nabi. Optimis adalah seseorang senantiasa memiliki harapan besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia senantiasa menyandarkan nasibnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita perlu belajar bagaimana para nabi dahulu bersikap optimis, menggantungkan nasibnya kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa memohon pertolongan di saat mengalami kesulitan. Dia senantiasa meyakini salah satu sifat Allah adalah Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Dia senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang pertama kita akan melihat kisah Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam bersama kaumnya Bani Israel, ketika itu di malam hari diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan negeri Mesir. Maka kemudian Nabi Musa bersama kaumnya berlari di malam hari untuk meninggalkan kota Mesir. Mendengar Nabi Musa dan pengikutnya meninggalkan kota Mesir, maka seketika Fir'aun dengan bala tentaranya yang besar, mereka berusaha untuk mengejar keberadaan Nabi Musa dan pengikutnya tersebut. Maka dalam pengejaran itu dikisahkan Nabi Musa alaihissalam bersama pengikutnya Bani Israel, mereka berada di pinggiran pantai. Di saat itu kita bisa bayangkan Nabi Musa dan pengikutnya sudah berada di pinggir pantai, di depannya lautan, sementara di belakangnya pasukan Fir'aun dengan bala tentaranya yang besar. Sehingga dalam kondisi seperti itu Bani Israel kemudian mereka mengeluh kepada Nabi Musa AS dengan mengatakan, inna lamudrakun, wahai Musa, sungguhnya kita pasti akan tertangkap oleh pasukan Fir'aun. Dan ketika sudah tertangkap Fir'aun, maka pasti kita akan dihukum dengan seberat-beratnya, atau kita semua pasti akan dibunuh. Maka kemudian mendengar itu Nabi Musa AS menjawab, kalah, sekali-kali tidak, pasti kita akan bisa terlepas dari kejaran Fir'aun. Apa alasan yang menjadikan Nabi Musa begitu yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Maka dia mengungkapkan ungkapan positif, harapan. Dia mengatakan, inna ma'iya rabbi sayahdi. Sesungguhnya aku bersama Tuhanku dan pasti Allah akan memberikan petunjuknya kepadaku. Maka benar, tidak lama kemudian Allah perintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk memukulkan tongkatnya, dan seketika lautan, yaitu Laut Merah, kemudian terbelah menjadi dua, sehingga Nabi Musa dan pengikutnya bisa menyeberangi lautan itu. Sesampainya di pinggir lautan, maka saat itulah Fir'aun dan bala tentaranya mereka baru memasuki menyeberangi laut itu. Maka kemudian Allah perintahkan kembali Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya. Maka laut itu pun menjadi satu kembali, sehingga Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya ke dalam Laut Merah, dan semuanya tidak ada yang selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, inilah pelajaran yang pertama. Bagaimana seorang Nabiullah Nabi Musa alaihissalam dalam kondisi yang seperti itu, dia tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat thayyibah, kalimat positif. Dia mengatakan, inna ma'iya rabbi sayahdi. Sesungguhnya aku bersama Tuhanku dan Tuhanku pasti akan
menolongku, memberikan petunjukku. Ini kisah yang pertama. Kemudian kisah yang kedua dari Raja Talut dan Nabi Daud alaihissalam. Dikisahkan ketika Raja Talut hendak berperang melawan Raja Jalut dengan pasukan besarnya. Ketika itu Raja Talut berpesan kepada pasukannya dengan mengatakan sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, falamma fasala Talut bil junudi qala innallaha mubtaliikum binahar. Wahai pasukanku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menguji kalian dengan adanya sungai di hadapan kita. Faman syariba minhu falaysa minni. Barang siapa yang meminum dari air itu dengan berlebihan, maka dia bukan dari golonganku. Dan barang siapa yang tidak meminumnya kecuali hanya satu teguk saja, maka sungguh dia adalah golonganku. Jamaah rahimakumullah, apa yang terjadi? Ketika pasukan Talut dengan jumlah yang awalnya jumlah besar, dikatakan 80.000, ketika itu mereka mendapati di depannya sungai dan mereka sudah merasakan haus yang luar biasa, maka mereka mengabaikan pesan dari Raja Talut itu, sehingga sebagian besar dari tentaranya tersebut mereka kemudian meminum air itu berlebihan, sehingga akhirnya dari 80.000 hanya tersisa 300 sekian saja yang kemudian mau ikut berperang bersama Talut. Maka pasukan yang sedikit itu diantaranya ada Nabi Daud alaihissalam. Apa kalimat thayyibah? Apa penyemangat yang Raja Talut berikan kepada pasukannya, sehingga meskipun jumlah sedikit mereka begitu yakin, begitu berani untuk berperang melawan pasukan Jalut dengan jumlah yang besar. Maka Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, kam min fi'atin qalilatin walabat fi'atan katsiratan biidznillah wallahu ma'as sabirin. Raja Talut mengatakan kepada pasukannya, berapa banyak pasukan yang sedikit mampu mengalahkan pasukan yang besar biidznillah, tentunya dengan izin Allah. Maka meskipun dengan jumlah yang sedikit tidak menyurutkan semangatnya, yaitu pasukan Talut untuk berperang melawan Jalut dengan jumlah pasukan yang besar. Dan apa yang terjadi, jamaah rahimakumullah, ketika terjadi peperangan, akhirnya Nabi Daud alaihissalam dengan izin Allah mampu mengalahkan Jalut meskipun dengan berbadan besar, sehingga pasukan Talut pada akhirnya mendapatkan kemenangan besar ketika menghadapi pasukan dari Raja Jalut tersebut. Inilah di antara sikap para nabi-nabi terdahulu, di mana mereka memiliki harapan besar, senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara doa agar kita senantiasa memiliki sikap optimis, tidak berputus asa dari rahmat Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agar kita membaca doa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Inilah doa yang diucapkan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia hendak dilemparkan ke dalam api. Ketika itu Nabi Ibrahim mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai pelindungku, cukuplah Allah sebagai penolongku, sehingga dengan penuh keyakinan dia mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, dari kisah-kisah ini tentunya kita bisa mengambil pelajaran. Yang pertama, seorang muslim hendaknya dia menjauhkan dirinya dari sifat yaitu putus asa, tidak punya harapan. Apalagi di saat kita mengalami ujian dan cobaan, adanya wabah virus corona ini, berapa banyak saudara-saudara kita mereka khawatir tidak bisa bekerja, khawatir bagaimana dia mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Maka di saat itulah kita harus menggantungkan nasib kita kepada Allah, senantiasa bertawakal kepada Allah. Hendaknya kita mengucapkan kalimat-kalimat positif, kalimat-kalimat yang bisa menimbulkan sikap optimisme, dan mari kita jauhkan dari kalimat-kalimat yang negatif, kalimat-kalimat yang dapat menimbulkan kita yaitu rasa was-was ataupun putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat yang disampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.